dan rekan saudara-saudara sekalian, kembali lagi dengan saya Yoga Osiriswa pada pagi hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait metode pemasaran digital, di mana sebelum kita memasuki pada materi ini ada elemen kompetensi, yaitu bisa dilihat yang pertama adalah cara memasarkan produk melalui media sosial ataupun digital marketing. Yang kedua adalah teknik pembuatan konten yang berupa gambar. Selain elemen kompetensi tadi, juga ada indikator. Yang pertama adalah ketepatan menjelaskan metode pemasaran digital seperti di media sosial maupun toko online. Nah, indikator yang kedua adalah yaitu ketepatan menciptakan konten pemasaran digital berupa gambar atau foto. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami metode pemasaran digital dengan tepat. Selanjutnya yaitu memahami cara memasarkan produk ke digital produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu mampu menciptakan konten pemasaran digital berupa gambar. Selanjutnya adalah subbab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah terkait digital marketing. Lalu ada langkah-langkah digital marketing itu seperti apa. Yang ketiga adalah kunci sukses terkait digital marketing dan juga keunggulan digital marketing. Yang kelima adalah tujuan utama digital marketing sebagai untuk pemasaran, dan yang terakhir adalah pembuatan konten berupa gambar. Pertama yaitu digital marketing. Apa sih digital marketing? Nah, digital marketing itu adalah proses memasarkan produk atau bisnis kita secara online. Secara online seperti apa ya? Seperti di toko online, media sosial, dan juga di Google ataupun di iklan-iklan yang ada di YouTube. Nah, di digital marketing ini ada beberapa strategi, dan juga tentunya strategi ini adalah tujuannya untuk mengembangkan dan lebih mampu mencakup kawasan pemasaran produk atau bisnis kita supaya lebih luas dan dapat dicapai oleh para pembeli ataupun konsumen. Dengan adanya digital marketing ini, tujuannya adalah supaya kita lebih mudah dan lebih mampu mencakup jangkauan pasar yang luas ketika kita memasarkan produk ataupun bisnis kita. Jadi di era revolusi industri 4.0 ini tidak hanya offline saja, namun dikombinasikan bagaimana memasarkan produk baik maupun offline dan online. Memasuki sebab materi yang kedua yaitu langkah-langkah digital marketing. Di sini langkah-langkah digital marketing ada 4. Yang pertama yaitu bisa dikatakan dengan istilah AIDA. Nah, A-nya adalah awareness, I-nya adalah interest, D-nya adalah desire, dan A-nya adalah action. Terkait 4 langkah-langkah yang tadi, ya yang pertama tadi kan ada awareness yang artinya adalah kesadaran. Di sini maksudnya kesadaran adalah yang kita sebagai pemasar membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media online tersebut. Lalu yang kedua adalah interest tadi, yang artinya adalah ketertarikan. Nah, ini di sini maksudnya adalah ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran pada konsumen tersebut. Dan juga yang ketiga yaitu desire, yang artinya keinginan. Maksud dari poin di sini adalah timbul keyakinan pada konsumen tadi sehingga berkeinginan untuk mencoba produk yang tadi kita pasarkan. Dan yang keempat, yang terakhir tadi adalah action, yang artinya adalah tindakan. Yang dimaksud tindakan adalah tahap terakhir dari penentuan pihak konsumen terhadap produk atau jasa. Di bagian sini terkait kunci pemasaran digital marketing, kita harus memperhatikan yang 4 poin tadi, yaitu yang disingkat dengan AIDA. Selain itu, kita tahu bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, sehingga kita harus menguasai pasar masa tersebut, dan yang sangat efektif pada era sekarang adalah dengan menguasai digital tersebut seperti di media sosial ataupun e-commerce
itu adalah sangat tepat untuk memasarkan sebuah produk atau bisnis kita. Berikut ini terkait beberapa taktik pemasaran digital yang cukup umum dan juga media yang terlibat dalam masing-masing pemasaran strategi atau taktik tersebut. Yang pertama yaitu content marketing. Yang dimaksud di marketing ini adalah untuk menunjukkan pembuatan dan promosi aset konten untuk tujuan menghasilkan brand awareness ataupun pertumbuhan produk atau bisnis kita. Nah, media yang berperan dalam strategi atau taktik ini ada 4, yaitu seperti postingan blog, e-book dan artikel, infografis dan brosur online. Yang kedua yaitu terkait sosial media marketing. Nah, di sosial media marketing ini adalah mempromosikan merek dan konten produk atau bisnis kita untuk meningkatkan brand awareness tadi. Nah, media yang berperan dalam strategi atau taktik ini adalah seperti Facebook, Twitter juga bisa, LinkedIn, Instagram, Snapchat juga bisa, Pinterest dan juga Google Plus. Dan yang selanjutnya ada Search Engine Optimization (SEO). Nah, SEO ini adalah proses meningkatkan visibilitas sebuah website di search engine ataupun halaman melalui situs atau blog pada halaman posisi mesin pencari di mesin seperti Google, Yahoo ataupun di Bing. Selanjutnya yaitu adalah terkait keunggulan digital marketing. Tidak seperti marketing atau pemasaran secara offline seperti brosur ataupun koran. Nah, di secara online ini kita bisa dapat semacam mengukur ataupun secara tepat untuk melihat berapa kali media online yang tadi yang kita pasarkan di Google ataupun iklan-iklan di YouTube berapa kali dilihat oleh orang, berapa kali diklik oleh orang. Jadi tidak seperti yang di konvensional. Nah, lalu dengan menggunakan media online ini kita juga dapat mengetahui berapa penjualan dan juga tentunya kita nanti bisa mengevaluasi ataupun dan memilih mana yang perlu diperbaiki ataupun tidak diperbaiki. Abilitas pemasaran digital marketing ini juga akan men-tracking dan juga sangat membantu para pelaku pebisnis untuk memasarkan produknya dalam menghitung ROI yang artinya adalah return of investment dan budget marketing perusahaan ataupun kita sebagai yang produk akan memasarkannya kepada masyarakat. Selain faktor-faktor itu tadi juga ada faktor yang namanya adalah faktor geologis, yang artinya kita sangat dipermudah untuk mencakup pemasaran produk yang sangat luas dan dapat menyebarkan konten ataupun menaruh iklan dengan hanya cukup mengeklik di sosial media ataupun website. Untuk bab yang selanjutnya yaitu terkait tujuan utama digital marketing sebagai pemasaran. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah target pemasaran, yang kedua adalah meningkatkan brand awareness, yang ketiga membangun database market, dan yang keempat adalah analisis digital. Di yang pertama terkait target pemasaran, di sini dijelaskan bahwa tujuan utama dari digital marketing itu sendiri adalah pemasaran yang memanfaatkan alat atau media untuk menjangkau target konsumen. Di poin yang kedua yaitu adalah meningkatkan brand awareness. Di sini maksudnya adalah meningkatkan brand awareness itu membuat produk kita dipasarkan maupun secara offline, konvensional ataupun online itu agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Karena kalau sudah lebih dikenal oleh masyarakat, maka tentunya brand kita semakin naik dan konsumen pun juga akan lebih banyak. Yaitu membangun database market. Nah, di sini fungsinya adalah database market ini bisa mempermudah kita mengkategorikan atau mengkategorikan terkait konsumen, seperti yang untuk konsumen rentang usia ataupun yang ibu-ibu yang suka style hijab. Jadi sehingga kalau kita punya data digital marketing, kita bisa langsung memasarkan produk ini ke sasaran yang tadi.
Yang selanjutnya yaitu adalah terkait analisis digital. Di analisis digital ini kita pertama yaitu menentukan target. Setelah itu menganalisa untuk menerapkan sistem digital marketing yang paling efektif dan efisien. Menggunakan beberapa macam alat sebagai halaman analisa untuk mengukur sebuah iklan, termasuk perilaku usernya dan termasuk penggunaan anggaran iklan sehingga benar-benar sesuai dengan target pemasaran tadi. Yang selanjutnya yaitu sebab yang terakhir yaitu pembuatan konten berupa gambar. Nah, di sini desain kemasan produk itu merupakan salah satu faktor yang penting yang dapat menguatkan branding bisnis dalam persaingan yang eranya sekarang yang sangat kreatif dan semakin ketat. Desain kemasan yang menarik dan bagus juga mampu memikat dari para konsumen yang melihat produk kita. Selain menarik para konsumen juga, desain produk itu merupakan yang sangat penting sebagai ciri khas dari produk kita dan untuk sebagai penanda dari bisnis atau produk dari kompetitor yang lain. Desain kemasan produk, kamu bisa menyampaikan identitas dari produkmu seperti dari komposisi, kualitas produk, logo, dan juga seperti ini tentu bisa menarik perhatian pelanggan untuk jatuh cinta pada produknya. Nah, setelah itu adalah pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat desain produk ataupun kemasan produk yang bagus tanpa perlu menambah biaya produksi. Oke. Jadi di sini untuk membuat sebuah desain produk atau kemasan produk, mungkin kita identik dengan aplikasi yang seperti CorelDRAW, Photoshop, yang dimana pengesahan aplikasi itu menggunakan laptop dan penggunaannya harus belajar karena kurang simpel dan perlu memahami dari fungsi-fungsinya. Nah, di sini saya bisa kalian lihat nanti itu adalah aplikasi PixArt. PixArt ini cukup diinstal di handphone masing-masing. Aplikasi ini juga gratis, dapat diunduh di Play Store dan tidak berbayar. Fungsinya juga tidak hanya mendesain produk, namun juga bisa membuat desain banner, desain poster maupun stiker. Aplikasi PixArt ini juga termasuk aplikasi yang mudah dan sangat efisien digunakan jika dibanding dengan CorelDRAW maupun Photoshop. Dengan kita memiliki ciri khas desain produk itu tadi, produk kamu akan terlihat lebih stand out dan juga bisa menarik perhatian banyak orang. Dan juga ini adalah kesempatan konsumen untuk terlibat pada produk-produkmu yang akan semakin nantinya akan dipantau oleh konsumen. Lalu desain kemasan produk yang menarik dan unik itu juga mempunyai karakter yang akan membedakan dengan produk yang serupa. Maksudnya yang serupa adalah mungkin bisnis kita atau produk kita sama dengan yang lain, namun kita mempunyai ciri khas tersendiri dengan desain produk yang unik itu tadi. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait metode pemasaran digital, di mana tadi ada 6 poin yang kita bahas, yaitu terkait digital marketing itu apa, langkah-langkah digital marketing, kunci sukses digital marketing, keunggulan digital marketing dibanding konvensional, dan juga tujuan utama digital marketing dalam pemasaran, dan yang terakhir adalah pembuatan konten sebagai sarana desain produk tadi. Ya, pembelajaran hari ini telah usai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kekurangan pada pembelajaran hari ini. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.